Kenapa yang haram bisa legal? Kenapa yang wajib justru dipersulit? Ini salah Islam atau salah aturannya? Kenapa hidup beragama hari ini terasa rumit, padahal Islam itu jelas? Konflik antara syariat Islam dan regulasi kehidupan modern. Di tengah kehidupan modern, kaum muslimin sering dihadapkan pada situasi yang membingungkan. Di satu sisi mereka meyakini kewajiban taat kepada syariat Islam, namun di sisi lain mereka hidup di bawah regulasi yang disusun oleh manusia. Konflik ini bukan sekedar persoalan teknis hukum, melainkan menyentuh akar pandangan hidup. Siapa yang berhak menetapkan aturan kehidupan, Allah atau manusia? Kitab-kitab Thaqafah Islam menjelaskan bahwa konflik ini bukan kebetulan, tetapi merupakan konsekuensi logis dari penerapan sistem hidup non-Islam di tengah umat. 1. Sumber konflik, perbedaan akidah. Islam memandang bahwa Allah adalah satu-satunya musyarri atau pembuat hukum. Seluruh perbuatan manusia wajib terikat dengan hukum syara. Tidak ada satupun aktivitas manusia yang dibiarkan tanpa ketentuan hukum dari Allah. Syariat Islam telah sempurna dan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik individu, masyarakat, maupun negara. Sebaliknya, regulasi kehidupan modern lahir dari akidah sekularisme, yaitu pemisahan agama dari kehidupan dan negara. Akidah ini memberi kewenangan kepada manusia untuk membuat hukum berdasarkan akal, manfaat, dan kepentingan mayoritas, bukan berdasarkan wahyu. Dari sinilah konflik bermula. Islam menjadikan halal haram sebagai tolok ukur, sementara sistem modern menjadikan manfaat dan kesepakatan manusia sebagai standar. 2. Kedaulatan hukum, syara' versus akal manusia. Dalam Islam, kedaulatan berada di tangan syara', bukan di tangan rakyat, mayoritas atau penguasa. Allah Ta'ala menegaskan bahwa penetapan hukum hanyalah haknya dan setiap perselisihan harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Regulasi modern, terutama yang lahir dari sistem demokrasi, menetapkan bahwa manusia adalah sumber hukum. Hukum ditentukan oleh suara mayoritas dan dapat berubah mengikuti kehendak zaman. Kitab At-Tafkir menjelaskan bahwa demokrasi secara prinsip bertentangan dengan Islam karena menjadikan akal manusia sebagai pemutus halal dan haram, bukan wahyu. Akibatnya, muncul hukum-hukum yang secara terang bertentangan dengan syariat, namun dilegalkan atas nama undang-undang. 3. Bentuk nyata konflik dalam kehidupan. Konflik antara syariat Islam dan regulasi kehidupan modern tampak jelas dalam banyak aspek kehidupan. Di antaranya, hukum sosial dan moral ketika perbuatan yang diharamkan Islam dianggap sebagai hak individu dan dilindungi hukum. Sistem ekonomi ketika riba, kebebasan kepemilikan tanpa batas dan transaksi haram dilegalkan demi pertumbuhan ekonomi. Sistem pemerintahan ketika hukum buatan manusia diutamakan dan hukum Allah disisihkan dari ruang publik. Kitab ini menegaskan bahwa berhukum kepada selain apa yang diturunkan Allah disebut sebagai berhukum kepada togut, dan hal tersebut dilarang secara tegas dalam Islam. 4. Dampak bagi kaum muslimin. Ketika regulasi non-Islam diterapkan, kaum muslimin sering dipaksa menyesuaikan syariat agar selaras dengan realitas, bukan sebaliknya. Akibatnya, hukum Islam ditakwil, dikompromikan, bahkan ditinggalkan dengan alasan perubahan zaman. Kitab At-Tafkir menjelaskan bahwa cara berpikir ini menyebabkan kaburnya batas antara yang boleh diambil dari peradaban lain, sains dan teknologi, dengan yang haram diambil, akidah dan hukum. Inilah yang membuat kehidupan beragama terasa rumit dan penuh konflik, padahal problemnya bukan pada Islam, melainkan pada sistem yang diterapkan. Konflik antara syariat Islam dan regulasi kehidupan modern adalah konflik antara dua pandangan hidup yang saling bertolak belakang.
Selama hukum buatan manusia dijadikan rujukan utama, konflik ini tidak akan pernah selesai. Islam tidak datang untuk disesuaikan dengan sistem yang rusak, melainkan untuk mengatur kehidupan dengan hukum Allah secara menyeluruh. Bagi kaum muslimin, solusi hakiki bukanlah kompromi hukum, melainkan mengembalikan seluruh urusan kehidupan kepada syariat Islam yang telah sempurna dan diturunkan oleh Allah Ta'ala sebagai rahmat bagi manusia.